Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Empower semuanya, perkenalkan nama saya Mutiara Sawa Putri Budiawan dengan NIM 110433029. Teman-teman semuanya, apakah kalian pernah membayangkan bagaimana teknologi dapat mengubah cara kita dalam belajar? Hari ini dan dalam presentasi kali ini saya akan membawa kalian semuanya dalam petualangan melalui dunia media pembelajaran visual digital yang ceria dan penuh inspirasi. Siap untuk mengeksplorasi cara baru belajar yang menyenangkan? Mari kita mulai presentasi kali ini. Untuk judul presentasi yang akan saya bawakan pada kali ini berjudul Melangkah Maju Bersama, Membangun Pembelajaran yang Mengikat dengan Media Pembelajaran Visual Digital. Yang pertama, ada pengertian pembelajaran visual digital. Media pembelajaran visual digital adalah segala bentuk materi pembelajaran yang menggunakan teknologi digital untuk menyajikan informasi dan konsep-konsep pembelajaran. Dengan menggunakan elemen visual seperti gambar, video, animasi interaktif, grafik, dan elemen interaktif lainnya. Selanjutnya ada tujuan media pembelajaran visual digital. Di sini ada 4. Yang pertama itu ada memfasilitasi pembelajaran mandiri. Media pembelajaran visual digital itu dapat dipelajari secara mandiri oleh siswa di luar lingkungan kelas. Mereka itu dapat mengakses materi kapanpun dan juga dimanapun sesuai dengan kebutuhan mereka, memungkinkan pembelajaran memiliki sifat yang lebih fleksibel. Yang kedua, ada mendorong pembelajaran aktif. Melalui interaktivitas dan keterlibatan langsung dengan konten, media pembelajaran visual digital ini juga dapat mendorong pembelajaran aktif. Siswa itu dapat lebih terlibat dalam proses eksplorasi, percobaan, dan pembelajaran media yang lebih mendalam. Yang ketiga, ada meningkatkan keterampilan teknologi. Untuk yang ketiga ini, tujuannya untuk meningkatkan keterampilan teknologi siswa dengan terbiasa menggunakan berbagai platform digital dan juga terbiasa untuk menggunakannya dalam proses pembelajaran ini dapat mengembangkan kemampuan yang relevan untuk di masa depan. Yang terakhir adalah memfasilitasi pemahaman konsep. Media pembelajaran visual digital membantu siswa untuk memahami konsep-konsep yang kompleks dengan lebih mudah. Elemen visual itu dapat membantu mengilustrasikan konsep secara lebih menyeluruh dan lebih mendalam sehingga siswa lebih mudah memahaminya. Contoh media pembelajaran visual digital. Di sini terdapat 5 contoh yang saya tulis. Yang pertama ada e-book interaktif. Buku digital yang memungkinkan pembaca untuk berinteraksi dengan konten, seperti menekan gambar untuk memperoleh informasi tambahan atau menjawab pertanyaan di dalam teks. Yang kedua, ada animasi edukatif. Video animasi yang dirancang untuk mengajarkan konsep-konsep pendidikan dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Nah, hal ini tuh seringkali digunakan untuk memvisualisasikan materi pelajaran yang lebih abstrak. Yang ketiga, ada presentasi visual. Penggunaan gambar, grafik, dan media visual lainnya adalah untuk menyampaikan informasi secara lebih jelas dan juga lebih menarik. Dapat digunakan dalam kelas ataupun dalam pembelajaran yang sifatnya jarak jauh. Yang keempat, ada simulasi pembelajaran. Penggunaan perangkat lunak untuk mensimulasikan situasi atau proses tertentu itu memungkinkan siswa untuk lebih belajar melalui pengalaman langsung tanpa risiko yang nyata, seperti simulasi fakta atau simulasi bisnis. Yang terakhir ada aplikasi edukasi. Aplikasi perangkat lunak yang dirancang khusus untuk membantu dalam proses pembelajaran dan proses pengajaran dapat mencakup berbagai jenis konten seperti soal, kuis, atau simulasi-simulasi lainnya. Baik, untuk materi selanjutnya, manfaat media pembelajaran visual digital. Yang pertama adalah memperluas akses pembelajaran. Bisa kita lihat bagaimana media pembelajaran visual digital itu memungkinkan siswa untuk memiliki akses yang lebih luas kepada mereka dan juga untuk mengatasi hambatan-hambatan yang mereka miliki. Yang kedua, memperluas aksesibilitas. Para siswa itu akan mengeksplorasi secara lebih luas bagaimana teknologi ini memungkinkan pembelajaran bagi mereka yang dengan kebutuhan khusus atau aksesibilitas yang terbatas. Yang ketiga, meningkatkan retensi informasi.
kita bisa membahas bagaimana visualisasi digital ini dapat meningkatkan retensi informasi melalui penggunaan gambar, video, animasi yang sifatnya itu menarik. Yang keempat, ada mendorong kreativitas. Bisa kita lihat bagaimana media pembelajaran visual digital ini dapat mendorong siswa untuk mengeksplorasi atau mengekspresikan ide-ide mereka secara lebih kreatif dan juga inovatif. Yang terakhir, memfasilitasi pembelajaran mandiri. Kita bisa menelusuri bagaimana teknologi ini memberdayakan siswa untuk lebih belajar secara mandiri melalui sumber daya dan interaksi yang tersedia secara digital. Baik, untuk selanjutnya, langkah-langkah pembuatan. Di sini terdapat 7 langkah-langkah yang bisa kita perhatikan dan bisa kita terapkan. Yang pertama, tentukan tujuan pembelajaran. Kita harus tahu dulu nih tujuan kita apa, kita ingin mencapai apa. Yang kedua adalah pilih konten yang relevan. Relevan apa? Relevan dengan kebutuhan dari siswa itu sendiri. Yang ketiga, desain struktur dan alur pembelajaran. Jika kita sudah menentukan tujuan, konten yang relevan, kita juga harus menyiapkan alur pembelajaran yang sesuai dengan tujuan kita di awal. Yang keempat, buat desain visual yang menarik. Nah, hal ini merupakan salah satu hal yang penting karena dalam visual digital itu kita juga memerlukan visual-visual yang menarik agar dapat menarik perhatian siswa dan juga menarik minat siswa untuk lebih ingin memperdalam suatu materi. Yang kelima, pilih platform atau alat yang sesuai. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kemampuan, dan lain sebagainya. Yang keenam, produksi konten visual. Dalam proses produksi, kita juga harus memperhatikan bagaimana alat-alat yang kita butuhkan, terus juga bagaimana mekanisme pembuatannya, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah uji coba dan juga evaluasi. Hal yang terakhir ini merupakan hal penting untuk menentukan bagaimana sejauh mana kita berhasil dalam melaksanakan suatu alat pembelajaran gitu, apakah berhasil, apakah menguntungkan, apakah bersifat berkelanjutan gitu. Hal ini itu bisa dijadikan sebagai umpan balik atau bisa dijadikan sebagai patokan untuk bagaimana kita membuat suatu alat pembelajaran atau program. Baik, untuk selanjutnya ada penerapan media visual. Yang pertama itu ada kampanye digital. Dalam kampanye digital ini kita bisa membahas bagaimana alat ini itu bisa menjadi alat yang efektif untuk menyebarkan informasi pendidikan secara luas dan membangun kesadaran di masyarakat. Yang kedua ada komik pendidikan. Kita bisa melihat bagaimana penggunaan komik dalam konteks pendidikan itu tidak hanya menyenangkan, tetapi juga bisa menjadi efektif dalam menyampaikan konsep-konsep kompleks dengan cara yang mudah dan juga bisa dipahami oleh siswa. Yang ketiga ada permainan edukatif. Ayo kita telusuri dunia permainan edukatif dan bagaimana mereka ini dapat meningkatkan keterlibatan siswa sambil menyampaikan materi pembelajaran dengan cara yang lebih menyenangkan dan juga efektif. Yang terakhir, ada pelatihan dan workshop. Kita ini bisa menggunakan workshop sebagai pengalaman belajar yang lebih mendalam dan praktis melalui berbagai media visual dan juga interaktif. Baik teman-teman, sekian untuk presentasi saya. Mari kita mulai merangkum perjalanan kita melalui dunia pembelajaran visual digital dari memperluas akses pembelajaran hingga mendorong kreativitas. Kita telah melihat bagaimana teknologi ini tidak hanya mengubah cara kita belajar, tetapi juga membuka pintu untuk masa depan pendidikan yang lebih inklusif, dinamis, dan juga terjangkau. Terima kasih atas perhatian dan semangat kalian semua yang telah menonton video presentasi saya kali ini. Ayo kita bergerak maju karena peluang dan potensi dalam dunia media pembelajaran visual digital itu telah menunggu untuk kita eksplorasi secara lebih lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.